Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan aku, Alia Dewi Rameswari. Nah, di kesempatan kali ini, aku tidak akan lagi mempresentasikan sesuatu. Namun, di kesempatan kali ini, aku akan mewawancarai kedua orang yang berada di hadapanku, yaitu Akila dan Naswa. Oke, baik, langsung saja kita mulai ya. Awal mula kalian bisa ikut lomba Alibaba itu gimana sih? Kalau aku Satu. kalau aku sih awalnya main IG, terus tiba-tiba di tag sama dia, aku penasaran kan. Terus aku lihat ada olimpiade gitu kan, jadi aku ikut, wah menantang nih gitu. Karena kan itu lagi gabut-gabutnya kan, pas liburan masa semester itu kan, di gabut banget, tidur makan berak gitu. Di sini apa sih yang bikin kalian tertarik buat ikut lomba Olimpiade? Kalau aku sih ya ngincer pengalamannya ya. Nah, aku juga ngincer kalau misalnya kita menang banyak yang banyak olimpiade gitu kan, bisa dimasukkan ke jalur prestasi buat masuk SMP gitu. Aku juga sependapat sama dia, nggak cuman jalur prestasi aja sih, buat pengalaman gitu. Kan kalau misalnya nanti SMP kita diikutin olimpiade gitu kan, terus kalau misalnya kita nggak tahu kan, linglung gitu kan. Kalian sendiri di kedepannya mau ikut lomba lagi nggak, lomba Olimpiade? Iya sih, jelas. Aku Buat ikut banget. Ikut. Kalau kalian mau ikut, mapel apa yang kalian pilih? Mungkin sih ya berbagai macam lah. Kalau mau ikut apa, kalau misalnya aku mapel ini sudah, berarti olimpiade selanjutnya aku ikut yang lain gitu. Kalau apa? Kalau aku sih tergantung mood aja ya. Tapi satu, jangan matematika. Matematika. Aduh. Alia, kalau misalnya kamu udah lulus ya SD di sini, kamu mau SMP di mana sih? Penasaran nih aku. Iya, sama. Oke, sebenarnya aku punya SMP favorit. Sebenarnya itu aku mau awal mula itu aku mau di 15. Tapi nggak jadi, nggak tahu kenapa. Jadi keempat, tapi nggak jadi lagi. Tapi langsung ketiga gitu. Soalnya kataku kalau 3 ini lebih bagus kataku. Kalau kalian sendiri punya SMP favorit nggak? Kalau aku sih ada sih, antara SMP 9 sama 15. Tapi menurut aku karena fisik aku kurang mumpuni ya, karena SMP 9 kan jauh gitu dari rumah. Jadi mendingan bismillah SMP 15. Kalau aku sih itu SMP 1 sama 15. Soalnya Kak, ya bismillah SMP 1 kalau nilainya cukup sih. SMP 1 minta 97. Aku nggak tahu sih dapat berapa rata-ratanya. Tergantung kemampuan. Mata pas-pasan itu. Yang kemarin itu ikut lomba Olimpiade itu kalian ambil mapel apa? Aku IPS. Aku bahasa Inggris. Ini ambil mapelnya tuh emang suka sama mapel itu atau emang kayak apa ya tuh? Coba-coba. Ya. Aku suka sih, tapi nggak sampai suka-suka banget. Kalau aku sih karena memang dari kecil itu suka, karena kan kakak aku itu dari kecil itu ngomong kalau sama aku tuh pakai bahasa Inggris, tapi aku nggak bisa nyautinya, ngebalisinnya pakai bahasa Inggris juga, jadi aku tetap ngebalisin pakai bahasa Indonesia. Tapi karena lama-lama kok seru ya, menarik ya, jadinya aku suka sampai sekarang. Oh iya Alia, kamu kalau misalnya diajak gitu ya ikut olimpiade gitu, kamu mau nggak? Mau banget pasti. Aku juga yang kemarin itu lihat kalian menang itu, aduh aku pengen nih kayak mereka, aku pengen gitu. Cuman pas aku coba-coba, aku nggak bisa daftarnya gitu loh. Kayak bingung ini kemana gitu. Ya kalau aku sih daftarnya dibantuin orang tua atau kakak gitu. Terus kalau kamu diikutin olimpiade atau lomba gitu, kamu mau ikut mata pelajaran apa? Atau mungkin lomba apa gitu? Sama sih kayak Nazwa, aku kalau diikutin lomba Olimpiade, aku mau mapel IPS. Soalnya menurutku IPS tuh gampang dari yang lain lah. Lebih normal dari yang lain. Tanya apa lagi ya? Kalau
kalau misalnya ya nanti kalau misalnya di SMP nanti kan pasti ada kayak eskul gitu kayak PMR terus di kayak pasti kamu mau ikut apa nih? Aku bingung, aku masih bingung, aku juga nggak tahu sih, sesuai sama yang di sana aja. Kalau Akila? Aku sih mungkin antara mungkin desainer atau mungkin komputer gitu. Anak komputer. Ya nggak terlalu, tapi aku lumayan suka gitu kalau apa ngedesain sesuatu gitu. Ya, berarti suka ngedesain gitu dari dulu? Suka apa buat sesuatu, tapi kalau gambar tidak. Ngedesain apa ini? Ngedesain itu ya mungkin mungkin buat presentasi PPT itu. Oh. Aku suka gitu. Walaupun stres ini gimana ini HP nge-lag gak karuan. Banting aja. Bahaya ini. Terus tanya apa lagi? Bingung. Waduh. Apa ya? Kalian tuh bakatnya ada di mana aja sih? Kalau aku sih sampai sekarang belum nemu ya, soalnya aku juga nggak tahu mau ini. Kalau misalnya aku mau ikut semua ekskul gitu, kan waktunya kan bisa-bisa bentrok gitu loh. Dan takutnya kalau ikut ini ekskul ini apa namanya, takutnya ada yang mungkin nggak boleh keluar gitu. Jadi masih mencari jati diri. Kalau aku sendiri, menurutku ini pendapat aku. Soalnya dari yang lain aku masih bakatnya di gambar sih. Soalnya aku lihat-lihat kalau di mapel pelajaran itu kayak aduh pusing. Tapi kalau di gambar ya gitulah. Bisa gitu. Aku akuin sih memang gambar kamu. Wah, makasih. Apa cara warnai kamu tuh bagus banget, kayak apa ya? Gradasinya cakep banget. Wah, cakep Aduh, makasih nih. Terus kamu pintar gambar tuh mulai dari kecil atau gimana? Dulu pas TK itu aku juga pernah ikut lomba mewarnai, tapi lombanya itu di sekolah bukan di luar gitu. Awalnya kayak mewarnai biasa, tapi akhirnya nggak menang kan? Ya nggak menang. Ya, itu aku dibantuin orang tua. Soalnya pas itu aku belum bisa lah. Nah tapi pas kelas 1 ini aku gambar-gambar jelas. Gambar-gambarnya masih ya tidak sempurna lah ya. Terus pas itu akhirnya pas di kelas 4 kan ada ekstrakurikuler nih menggambar. Aku ikut melukis nih sama teman-teman aku. Pas aku ikut itu gambarnya masih sama lah ya sama kelas 1, tapi sedikit berkembang. Terus akhirnya pas kelas 5 ini gambaranku ini itu ya bisa dibilang bagus, tapi nggak ada. Tapi akhirnya juga ya pas itu itu aku berusaha buat gambaran aku bagus biar perfect gitu lah, biar bisa dipandang enak nih sama teman-teman aku juga gitu. Kasih tips dong biar gambar bagus gitu. Warnai tekniknya gimana? Dulu itu nggak di ekstrakurikuler doang sih aku belajarnya, cuman kayak di rumah-rumah itu kayak dulu kan aku nggak bisa nih, terutama nih aku nggak bisa gambar orang sampai sekarang nih, tapi ya alhamdulillah lah sekarang sedikit bisa. Ya kayak gambar-gambar gitu coba-coba di rumah, gambar apa gitu, kayak rumah ataupun orang gitu. Itu orang itu aku udah coba dari dulu, soalnya pengen ngembangin orang gitu aja. Sama aku kalau mungkin sampai sekarang kalau gambar orang itu mungkin aku gambar stickman. Nggak bisa. Orang Manusia kayu. gepeng. Terus kamu kalau apa kan pasti kan sebelumnya kan kamu ikut lomba. Nah itu kamu ikut lomba apa aja? Aku paling aktifnya di gambar. Soalnya aku kayak nggak pernah deh kayak ikut lomba kayak kalian gini, kayak olimpiade gitu, nggak pernah ikut aku. Nggak pernah. Dengar kemarin kamu ikut lomba yali ya? Itu ceritain dong awal mulanya. Awal mulanya itu guruku yang dulu kelas 5 pindah. Itu kelas buat cari orang dua ya terserah laki-laki atau perempuan yang suaranya besar lah ya. Awalnya itu dipilih 1, tapi aku maksa gini, aku ikut. Akhirnya diikutin. Nah akhirnya udah kumpul semua kan orang-orangnya, dikasih teks buat ngapalin liriknya. Ya apalin, udah apal terus kita tinggal apalin gerakannya doang. Nah pas apalin gerakannya itu ya
aku udah pasrah aku. Soalnya itu udah panas ya, kadang itu panas kadang adem gitu. Jadi pas abis ya apa latihan yel itu kayak pusing gitu. Pusing gimana gitu. Itu susah nggak sih ngapalin gerakannya? Aku lihat kayak rumit banget gitu. Iya, pusing. Kita hampir kayak berdebat gara-gara gerakannya itu nggak enak dipandang gitu, kayak lo jangan ini nggak enak, ini aja lo nggak enak itu nggak enak. Hampir bertengkar lah. Tapi pas itu ya akhirnya kita setuju sepakat kan sama gerakan yang dipilih sama guru, terutama guru Li, karena gerakannya itu lebih masuk akal gitu daripada yang lain. Nah akhirnya habis latihan itu kita lomba, gak tahu aku lupa tanggal berapa, pokoknya lomba di Taman Flora. Pas lombanya itu aku kayak aduh ya Allah aku takut gitu kan, soalnya dari sekolah yang lainnya cuma sekolah kita yang maaf ya apanya tuh pesertanya dikit. Dari sekolah lain tuh kayak ratusan, kita cuma puluhan. Terus akhirnya menang nggak? Aku nggak tahu kabarnya, katanya nggak menang sih katanya. Nggak apa-apa itu kayaknya. Terus ini apa lagi? Kalau misalnya kalau kamu diajak gitu ya, Olimpiade, Okay. kamu mau ikut Atau apa? ya itu? Sama kayak Nazwa IPS, soalnya IPS lebih formal, lebih normal dari yang lain. Soalnya IPS tuh kayak bisa dipikirin gitu loh, meskipun jawabannya beda, tapi kalau jawaban itu kayak ya intinya gitu lah, itu masih bisa bener kan, tapi kalau yang lain enggak. Ya tapi bukannya kalau bahasa Indonesia atau PPKN kalau misalnya intinya sama tapi kata-katanya berbeda gitu kan tetap bisa nggak sih jawabannya? Iya, tapi aku lebih sukanya di IPS. Kenapa nggak matematika? Tidak, terima kasih. Tidak, terima kasih. Emang kamu sendiri suka matematika? Kalau misalnya tuh tahu rumus, kita udah ahli, aku suka aja. Tapi kalau misalnya kita belum diajari, terus disuruh ulangan, otak kita udah meledos banget itu. Aduh, aku pernah. Pas itu kan cuma soal biasa nih di buku, itu kayak aduh gampang. Tapi pas soal ulangan, kok gini? Jauh banget. Belajarin ayat nomor B gitu, nggak masuk akal. Iya. Terkadang kayak pas masukin kan misal nih jumlahnya sama, cuman kayak misalkan biasanya kan ada komanya nih, tapi kalau komanya beda itu udah salah gitu loh. Komanya gak ada, salah. Tapi hasilnya sama gitu, jumlahnya sama. Biasanya salah cuma gara-gara koma. Sudah itu. Waduh, tanya apa lagi nih kok kayak kebiasaan topik nih. Iya. Kalau misalnya kalau SMK atau SMA gitu, kan pasti ada jurusan gitu kan. Kamu mau ikut jurusan apa nih? Aku sih lihat kedepannya ya. Kalau aku lebih aktifnya di gambar, aku mungkin ikut di gambar. Soalnya kayak kalau buat yang lain gitu kayak misal kayak itu SMK kan ada jurusan tuh kayak apa ya? Aku lupa jurusannya, tapi kayak itu bukan SMK itu kayak ada yang listriknya gitu loh, tentang listrik. Itu masnya temanku ada yang ikut itu juga. Tapi kayak tapi aku lihat kedepannya aja sih. Kalau kemampuanku ya ini gitu. Ya sama sih, tergantung lihat kedepannya gitu. Kalau kalian sendiri tuh punya mapel yang paling terfavorit gitu gak sih? Aku ada. Ya itu tadi bahasa Inggris. Wow. Wah. Aku nggak tahu sih, karena kadang berubah-ubah, kadang sesuai mood aja sih. Kalau Tergantung misalnya soal juga gitu. iya. Real. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya kata-kata kosakata yang belum aku pahami, terus bacaan sepanjang apapun itu mendingan tidak usah. Nanti lagi. Ya sih real emang. Iya. Hobi kalian itu apa aja sih hobi kalian? Tergantung ya. Tapi aku juga suka K-pop ya. Ya, Suka- dance. Biasanya siapa nih? Ya aku juga suka K-pop kan pasti nyanyi ke dancer gitu. Ya aku juga suka sih, tapi lebih ke dance daripada nyanyi. Takut suara cempreng Iya. ya. Kalau kamu apa? Aku sama kayak kamu, tapi dua-duanya suka berdance sama nyanyi, tapi ya apa ya, agak minder sama suara sendiri. Kalau kamu? Kalau aku sendiri tuh kadang-kadang tuh hobinya tuh berubah-ubah. Sesuai mood. Ya kayak dulu tuh pernah suka banget sama berenang. Jadi kayak
dulu ya, rumah aku kan dekat pantai nih. Jadi otomatis tuh kayak setiap gak setiap sih. Ya, kayak ada teman aku yang bilang, "Ayo Al, kita apa ya kalau istilahnya tuh cekuran lah." Berenang di pantai gitu kan. Terus aku bilang gini, "Ya udah ayo. Aku pernah sampai lupa waktu dari jam 12 siang sampai hampir azan maghrib, ya Allah. Itu aku nggak ingat waktu. Tapi kalau yang sekarang itu aku lebih apa ya? Aku juga bingung nih. Tapi menurut kamu hobi yang paling kamu sukai gitu apa? Meskipun aku suka gambar tapi aku lebih suka mewarnai. Soalnya mewarnai itu kan tinggal cuma kayak set tapi kan kalau gambar itu kan kalau misal itu nggak simetris gitu kan nggak enak dipandang gitu ya. Jadi lebih suka mewarnai gitu. Apalagi gambar tangan. Tidak akan saya. Ada tubuh tubuh. Tangan. Aduh. Oke, kita tutup aja nggak sih pertanyaannya? Iya. Kita tutup aja ya. Aku juga bosen nih. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast kita. Terima kasih ya. Selamat tinggal dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.